wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalianda Asari. Saya merupakan seorang dosen pada kampus TIMI Kalirejo. Saya saat ini sudah 5 tahun bekerja sebagai dosen pada kampus ini, dan saat ini saya mengajar pada prodi informatika. Saya saat ini sedang melengkapi syarat untuk keperluan sertifikasi dosen, dan saat ini saya akan membuat video pembelajaran bersama mahasiswa-mahasiswa saya. Tentunya saya akan mengajar pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisis dan perancangan sistem. Pada mata kuliah ini saya sudah di tahap pertemuan ketiga. Materinya yaitu mengenai langkah-langkah analisis sistem. Berikut ini adalah video pembelajaran yang sudah saya buat. Silakan untuk dapat diakses dan ditonton pada laman YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi hari ini pada perkuliahan analisis dan perancangan sistem. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Ya. Sebelum memulai perkuliahan, Ibu ingin mengabsen mahasiswa yang hadir. Jumlahnya mahasiswanya 11, ya. Untuk ketua kelas, saya kira siapa aja yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, ya. Nah, Ibu yang menjelaskan, jadi nanti kalau ada teman yang tidak hadir, itu ininya ketua kelas, ya. Jadi mau yang sakit atau ada keperluan lain, nanti tolong izin ke ketua kelas, ya, supaya nanti jelas tidak masuknya itu, ya. Nah, sebelum perkuliahan kita dimulai saat itu, kita sudah membahas mengenai RPS. Apa RPS? Rencana Pembelajaran Semester, ya. Nah, di situ tertera materi apa saja yang akan kita laksanakan, ya, selama 16 kali pertemuan, ya. Dan hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Di sini coba kita lihat pada RPS pertemuan ketiga. Ini membahas mengenai langkah-langkah analisis sistem, ya. Kita akan coba untuk masuk ke materi. Oke, kelihatan semua? Jadi kita masuk ke materi ketiga, yaitu langkah-langkah analisis sistem, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 3. Apa saja? Analisis sistem, oke. Analisis sistem yang dapat menjelaskan secara sistematis, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan sistem baru. Oke, ulang ya. Ada 3. Yang pertama, menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses analisis sistem. Yang kedua adalah analisis sistem yang sedang berjalan secara sistematis, ya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan sistem yang baru. Nah, nanti kita akan mempunyai studi kasus, ya. Studi kasus itu adalah sebuah masalah, dan nanti kita akan usulkan untuk menganalisis pembuatan sistem yang baru, ya. Selanjutnya, apa itu analisis sistem? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab mungkin? Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti tidak lepas dari yang namanya sistem, ya. Siapa yang bisa menjelaskan sistem? Sistem adalah kumpulan komponen yang mempunyai fungsi tertentu dan saling berhubungan untuk membentuk suatu tujuan, ya, atau menyelesaikan suatu tujuan, gitu ya. Lalu yang kedua, apa itu analisis?
untuk memecahkan suatu masalah. Ya. Lalu selanjutnya kalau digabung sistem dengan analisis, apa itu analisis sistem? Sistem, ayo tinggal digabung aja. Tadi kan sistem udah ketemu ya, sekumpulan komponen yang saling berkaitan. Ya, terus analisis kan mencari data atau mengumpulkan data, ya, agar masalah tersebut bisa dipecahkan. Berarti apa sekarang analisis sistem? Proses mengamati bisa, mengumpulkan data bisa, ya. Terus untuk mengerjakan suatu masalah atau untuk menemukan solusi dari masalah tersebut, ya. Oke, tujuan analisis sistem. Tujuannya ada 4 ya. Yang pertama apa? Mengetahui bagaimana sistem saling bekerja. Ya, jadi kita harus tahu dulu ya. Yang mau dianalisis atau yang mau dipecahkan itu kita harus tahu sistem itu bekerjanya seperti apa saat ini, gitu ya. Lalu yang kedua, mengidentifikasi permasalahan dalam sistem yang lama. Sistem yang lama itu yang seperti apa? Sistem yang lama itu yang saat ini sedang berjalan sebelum dijadikan sistem yang baru, gitu ya. Lalu menggali kebutuhan pengguna. Maksudnya seperti apa? Kebutuhan pengguna. Oke, kebutuhan pengguna maksudnya seperti apa? Kebutuhan pengguna itu adalah user yang menggunakan sistem tersebut, ya. Nah, jadi kita menggali kebutuhan. Sebenarnya user ini tuh kebutuhannya apa sih? Sistem ini harus diubahnya seperti apa supaya sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Lalu selanjutnya menyusun spesifikasi sistem baru sebagai dasar desain, ya. Nah, itu kita susun spesifikasi sistem yang baru, sistem yang akan kita buat sebagai dasar untuk mendesain sistem yang akan dibuat, ya. Selanjutnya, nah, kita lihat referensi video berikut ini, ya. Ibu ada video mengenai di kegiatan pembelajaran 3 kali ini kita akan mempelajari analisis sistem informasi. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, apakah kalian tahu apa itu analisis sistem informasi? Pengertian analisis sistem atau sistem analisis adalah suatu teknik atau metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen pembentuknya untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem. Di dalam tahap analisis sistem terdapat beberapa kebutuhan dasar yang harus dilakukan oleh analis sistem sebagai berikut, yakni 1. Permasalahan, 2. Kesempatan, 3. Hambatan, 4. Kebutuhan yang diharapkan. Di dalam tahap analisa sistem terdapat beberapa langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analis sistem sebagai berikut, yakni 1. Identifi, yaitu mengidentifikasi masalah. 2. Understand, yaitu memahami kerja sistem yang ada. 3. Analise, yaitu menganalisis sistem. 4. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis. Tujuan analisis sistem informasi yakni untuk merancang sistem baru maupun menyempurnakan sistem yang sudah ada sebelumnya. Berikut ini tujuan dari analisis keuangan diantaranya yakni 1. Mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang akan dapat ditandatangani. 2. Mengidentifikasi masalah atau mencari pemecah masalahnya. 3. Mempelajari sistem yang sedang berjalan saat ini. 4. Membantu para pengambil keputusan. 5. Mengevaluasi sistem yang telah ada. 6. Merumuskan tujuan pembuatan laporan baru. 7. Menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem. Ada yang sudah bisa menyimpulkan dari video tersebut?
verifikasi kelayakan, pengumpulan data, analisis proses bisnis, identifikasi kebutuhan sistem baru, evaluasi sistem lama, dan rekomendasi perbaikan. Oke. Ada yang tahu identifikasi masalah itu seperti apa? Mengetahui akar permasalahannya. Mengetahui akar permasalahannya. Jadi diidentifikasi dulu ya. Masalahnya itu dikulik-kulik gitu ya. Dicari tahu masalahnya itu sebenarnya apa sih gitu kan. Kadang sistem penerimaan siswa di sekolah tadi kan pasti banyak sekali masalah yang terjadi ya. Mungkin dari sistem yang berjalan mungkin terlalu banyak siswa yang daftar, jadi terlalu antrinya lama gitu ya. Lalu misalkan proses pengisian data untuk calon siswa itu menjadi terbengkalai atau tertunda karena sistem yang tidak berjalan dengan baik gitu ya. Selanjutnya studi kelayakan. Jadi dia menilai apakah solusi yang diusulkan layak untuk dikembangkan. Ya, jadi pasti dalam rapat atau evaluasi pasti kan ada petugas-petugas kan yang menyarankan sesuatu ya, menyarankan solusi gitu kan. Biasanya kan ada yang kasih saran, saya sarannya seperti ini gitu ya. Nah biasanya apakah solusi yang diusulkan layak dikembangkan itu atau bukan? Ya. Lalu yang kedua meliputi kelayakan teknis, operasional dan jadwal. Ini harus dipikirkan juga. Ya. Kalau operasional itu seperti misalkan alat-alatnya, ya. Oke, selanjutnya pengumpulan data. Ini kita pakai metodenya ada beberapa ya. Metodenya ada wawancara, ada observasi, ada dokumentasi, ya. Nah, jadi pengumpulan data ini sangat penting ya. Di sini kan ada wawancara tuh. Wawancara itu siapa sih yang diwawancarai? Ya? Pengguna. Pengguna itu siapa? User. Nah, jadi kalau kita wawancara itu harus seseorang yang memegang si sistem tersebut. Gitu ya, berarti kan si petugas bagian pendaftaran. Ya. Nah, ini kalau wawancara dia sebagai narasumber ya. Kita tanya apakah ada kendala pada sistem yang sudah berjalan? Gitu ya. Nanti kalau dia bilang iya pasti dia akan memberitahu kendalanya seperti ini gitu ya. Lalu selanjutnya adalah metode observasi. Apa observasi? Pengamatan. Jadi diamati ya, diamati dari permasalahan tersebut sebenarnya harus seperti apa solusinya gitu ya. Lalu tujuannya apa? Memahami alur kerja, kebutuhan pengguna dan masalahnya. Nah, selanjutnya analisis proses bisnis. Memetakan alur kerja sistem saat ini menggunakan DFD, flow map atau flow chart. Ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Ya. Selanjutnya mengidentifikasi siapa, melakukan apa, kapan dan bagaimana. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Oke, ini adalah contoh DFD atau data flow diagram sistem yang sedang berjalan. Silakan siapa yang bisa menjelaskan alur data flow diagram di depan? Ada yang bisa atau ada yang berani mungkin? Salah apa? Salah apa? Silakan. Oke, sebelum menjelaskan kalian perlu tahu dulu simbol-simbol dari DFD. Ya. Kalau simbol kotak ini, simbol persegi tanda ini artinya apa? Berapa? Entitas. Entitas itu siapa? Entitas itu adalah orang. Ya. Orang yang
berbulat-bulat itu artinya apa? Nah, ini apa? Berapa? Hukum ya, seperti itu ya. Terus ini apa? Simbol apa? Yang artinya penyimpanan. Database ya. Oke, sekarang kita sudah mengetahui simbol-simbolnya apa aja. Ya, ada yang bisa menjelaskan alurnya? Silakan. Misalkan dari ini dulu, dari calon siswa Bu, gitu kan. Dari calon siswa ini terus dia melakukan pendaftaran. Dari pendaftaran langsung datanya diperiksa. Lalu kemana lagi? Ke panitia pendaftaran. Bisa juga langsung ke database ya. Lalu kalau misalkan dia periksa data ke panitia pendaftaran, langsung dia ke laporan ke pendaftaran. Lalu kemana lagi? Kepala sekolah. Jadi kepala sekolahnya adalah entitas terakhir ya. Jadi laporan-laporan pendaftaran yang sudah ada ya, itu akan disampaikan kepada kepala sekolahnya, gitu ya. Nah, siapa lagi yang bisa menjelaskan? Silakan maju, nggak apa-apa. Maju soal nggak apa-apa. Nanti kan kita belajar bareng-bareng, ya. Siapa yang bisa menjelaskan atau siapa yang berani mungkin? Yuk maju, nggak apa-apa. Atau next time mungkin main waktu atau ada yang mau maju sekarang? Next time. Next time, oke, next time aja ya. Sekarang mungkin masih pertemuan ketiga masih malu-malu ya. Tapi jangan malu-maluin ya, gitu ya. Terus selanjutnya dari panitia pendaftaran, gimana? Bisa jadi dia langsung ke pengumuman. Laporan pendaftaran dulu, baru ke pengumuman ya. Dari pengumuman ini nanti kalau sudah diterima dia akan masuk ke calon siswa. Ya, namanya kan kalau dulu kan repot ya. Kalau misalkan masih sistem berjalan manual itu repot. Jadi kalau misalkan ada pemberitahuan kelulusan atau pengumuman diterima atau tidak, siswanya dan orang tua harus ke sekolah dulu. Lihat list nama-nama yang terima itu kan. Nah, tapi sistem yang diusulkan adalah dia harus mempunyai digitalisasi agar tidak perlu ke sekolah. Jadi gimana caranya dia bisa mengakses dari rumah pengumuman dia terima atau tidak, gitu ya. Nah, kita lihat next slide-nya. Nah, ini adalah flow
meningkatkan efisiensi, transparan, lalu akurasi dalam pengelolaan data. Ya, efisiensi sih maksudnya seperti apa sih? Efisiensi, ya. Oke, terus lebih apa? Lebih irit, ya. Lebih simpel, lebih irit, lebih praktis, gitu ya. Misalkan kalau datang kita perlu biaya bensin, kalau online kita nggak perlu kan? Ya. Nah, kalau misalkan masih manual, kita capek-capek kan, pulang capek. Kalau online capek nggak? Enggak. Ya, gitu ya. Penerapan IoT itu bisa dari beberapa poin seperti ini ya. Jadi yang pertama QR code scanner. Jadi pakai kode ya, pakai kode QR ya. Yang kedua adalah RFID card, itu opsional ya. Ini tinggal pilih saja. Ini kan pasti membutuhkan biaya operasional juga. Ya, nanti tergantung si lembaga tersebut atau pihak sekolah. Jadi ingin yang mana? Nanti dia ternyata biayanya, gitu ya. Lalu selanjutnya apa? Smart kamera atau FR ya, face recognition. Lalu IoT notification system, ya. Biasanya ini sistemnya secara otomatis mengirimkan notifikasi melalui aplikasi Android, email atau SMS mengenai si status pendaftaran, jadwal tes, hasil seleksi hingga hasil atau jadwal daftar Ulang. ya, gitu ya. Terus selanjutnya next ya. Waktu kita terbatas, kita next aja. Ini adalah solusi yang dihasilkan. Ya, solusi yang dihasilkan apa? Pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi web atau Android. Kalau aplikasi web kan kita hanya perlu mengakses websitenya, kita bisa melakukan pendaftaran, ya kan? Kalau yang Android gimana? Kita bisa download aplikasinya, ya. Lalu kita daftar dulu sebelum login, ya. Selanjutnya yang kedua, dari verifikasi identitas membutuhkan waktu lama, yang sistem yang lama ke sistem yang baru, yaitu menggunakan QR code dan face recognition untuk mempercepat proses verifikasi. Ya. Nah, kesimpulan. Kita masuk ke kesimpulan. Ya. Jadi kesimpulannya apa sih dari penjelasan yang sudah dilakukan tadi? Kesimpulannya apa? Penerapan atau IoT pada sistem penerimaan siswa baru tidak hanya mengimplementasi proses verifikasi, tetapi juga berdasarkan aturan yang diharapkan